tes tes tes. واحد اثنان ثلاثة. نبدأ بالبسملة. Nanti lu mau Iya. Banda Aceh atau Sigli? Banda Aceh. Itu salah lama kali. Ya cepat jawabnya Banda Aceh. Kenapa Banda Aceh? Alasannya kenapa Banda Aceh? Oke, sekarang Timus. Banda Aceh atau Idi? Banda Aceh. Kenapa Banda Aceh? Oke, lanjut mau Juventus atau Real Madrid? Juventus. Juventus. Oke. Kenapa Juventus? Manajer hotel atau PNS? Saya pilih PNS. PNS. Kenapa alasan PNS? Oke, kembali udah lagi. Mobile Legend atau PUBG? Mobile Legends. Yes, pasti. Alasannya? Oke, balik lagi ke Tisa. Staf kantor pemerintahan atau YouTuber? Ayo, alasan. YouTuber. Bismillahirrahmanirrahim. Bro and sis, hari ini kita kedatangan dua orang narasumber. Beliau ini berduanya lah orang-orang yang sekarang baru terjun ke dunia kerja. So menarik untuk dibahas bahwa seperti saya bilang kemarin di episode sebelumnya, orang-orang yang baru memulai kiprahnya di dunia pekerjaan juga wajib kita wawancarai. So mari kita sambut, siapa lagi kalau bukan Bang Muksalmina dan Bang Irfan Maluda. Oke. Oke, ini Irfan Maluda atau Irfan Maulida? Irfan Maulida. Oh, Irfan Maulida yang betulnya ya. Oke. Nah, ini kita langsung ke topik utamanya nih yang saya bilang tadi bahwa tentang pekerjaan kan. Kalian berdua nih setelah tamat kuliah baru aja mungkin habis itu langsung terjun ke dunia kerja. Ada satu orang di pemerintahan dan satu lagi di Alhamdulillah. Alhamdulillah di pemerintahan, satu lagi di Swasta. lebih tepatnya di resepsionis hotel. Nah, itu kan dua pekerjaan yang berbeda. Kita mulai dari Bang Sal dulu nih. Nah, gimana Sal? Awal mula kok akhirnya bisa terjun ke dunia pemerintahan seperti itu? Gimana tuh? Sebenarnya saya tidak pernah menyangka ataupun menduga saya bisa bergabung di kepemerintahan. Ya mungkin ya di lebih tepatnya tuh kalau punya di kantor ya di kantor kecil ataupun kantor desa. Kantor desa. Itu kemudian saya tidak pernah berpikir bahwa kerja di situ. Setelah saya sebelum menyelesaikan kuliah belum wisuda, belum yudisium, bahkan sidang pun belum. Dan alhamdulillah mungkin ini rezeki dari Allah, rezeki anak soleh mungkin saya bilang begitu. Alhamdulillah tiba-tiba saya dipanggil ke kantor kecil. Mungkin ada sebelumnya aparatur atau perangkat yang tadi berhentikan mungkin karena kasus atau apa. Dipanggillah saya mungkin karena kenapa saya dipanggil mungkin karena dilihat saya mungkin ada aktif gitu. Di kampung, aktif masjid mungkin kan, dan juga sering-sering imam di masjid, di menasah di kampung. Makanya mungkin jadi sudut pandang orang-orang kampung merekrut ataupun mengajak saya bergabung di pemerintahan, tepatnya di kantor kecil. Itulah awal mulanya bisa bergabung di kantor kecil. Oke, sekarang ke Bang Irfan Maulida nih. Gimana awal ceritanya bisa terjun ke dunia pekerjaan yang sebelumnya nggak punya background itu kayak resepsionis? Sebenarnya resepsionis apa CS itu sebenarnya? Resepsionis. Oh, resepsionis. Nah, itu gimana awal ceritanya kok bisa langsung ke resepsionis? Kan lulusan bahasa Inggris kemudian kok bisa ke resepsionis? Ya, sebenarnya itu sudah menjadi sebuah tujuan saya setelah lulus kuliah. Gitu. Jadi cari pekerjaan. Mencari pekerjaan tidak harus menjadi resepsionis. Oh gitu. Nah, boleh apapun itu pekerjaan selagi itu halal dan saya mampu, saya akan melontarkan lamaran kerja saya. Dan gayung bersambut akhirnya diterima. Iya. Di saat itu saya melemparkan lamaran pekerjaan saya di 3 tempat. Oh gitu. Nah, yang pertama saya lemparkan di Alfitian, itu sebagai pembimbing asrama. Oh gitu. Ya. Yang kedua itu di
Suzuki sebagai sales. Oh, salah. Sales eksekutif. Iya, itu paling banyak dicari ya. Ya, yang ketiga ya di hotel tersebut. Nah, di hari yang sama itu saya dipanggil. Oh gitu. Tiga-tiga Untuk interview. Ya, di satu hari pertama itu saya dipanggil di Alfitian. Oh gitu. Nah, saya pergilah untuk interview kan. Nah, sudah wawancara, sudah ujian, sudah segala macam. Sudah dia lah, sudah menjumpai kepala sekolahnya. Nah, sudah diterima, sudah akad istilahnya, sudah bisa masuk dulu saya kan. Sepulangnya saya dari situ dipanggil ke hotel untuk wawancara. Nah, saya pergilah ke hotel siangnya. Ya di situ pun saya langsung diluluskan. Nah, besoknya disuruh datang gitu. Nah, besoknya dipanggil di Suzuki di Pelayo. Nah, di situ pun ditanya, sebelumnya udah pengalaman kerja belum? Saya jawab, kalau untuk sales saya belum. Oh gitu. Kalau untuk pengalaman kerja lain saya pernah berpengalaman. Nah, cuma tidak panjang pengalamannya. Tidak sesuai dengan salesnya. Dan akhirnya saya pulang ke rumah. Saya diskusikan sama orang tua, sama keluarga saya kan. Dan akhirnya memutuskan karena saya pun punya sedikit background bahasa Inggris ya. Biasanya itu dibutuhkan orang yang bisa berbahasa Inggris. Maka tidak ada salahnya saya memilih kerja di hotel. Ya, daripada jadi sales. Ya, sales katanya terlalu capek. Nyari pelanggan tiap hari ya. Ya. Oke, sekarang kembali ke ente Sal. Punya pengalaman seperti si Maluda nggak? Dari sekian sebelum jadi ke kantor kecil itu kan pasti ada lamar-lamar kerja. Itu pengalaman yang lain selain itu? Mungkin masalah pekerjaan itu, kuliah sambil bekerja itu juga ada permintaan dari orang tua. Itu pasti. Pada tidur di rumah, apa cari kerja. Lihat anaknya kamarnya tidur. Dan anaknya kalau tidur di rumah seakan-akan nggak ada masa depan. Betul kan. Akhirnya mungkin pernah juga karena kan kalau anak kuliah itu paling guru privat. Juga saya pernah juga lempar beberapa lamaran mungkin di beberapa bimbel, khususnya itu yang bahasa Inggris. Ya. Ada yang terakhir saya lempar cuman nggak lulus. Nggak lulus. Dan walaupun kalau di situ itu kan part time, ya, paruh waktu sambil kuliah. Iya, sambil kuliah. Dan alhamdulillah mungkin Allah berkehendak lain. Ya, saya berkesempatan bekerja di kantor kecil dan itu sebelumnya sama sekali tidak pernah saya bayangkan. Ini jujur pas ditawarkan, pas ditanya pertama sama orang tua, Sal, kamu mau nggak kerja di kantor desa atau kantor kecil? Terus reaksinya? Jujur pas waktu itu saya belum jawab iya atau enggak. Ya, karena? Terus saya buka lah Google. Saya ketik gaji perangkat desa. Gitu. Gaji aparatur. Ya gaji dulu. Iya lah gaji dulu nih. Oke. Biar nggak capek-capek kerja. Nah, terus pas waktu itu 2019 bulan 2. Akhir bulan 2 saya lihat gaji aparatur itu masih 1,9. Langsung semangat dong. Ya langsung semangat. Oh boleh nih karena kerja ya dekat rumah, capek nggak terikat. Nah, beda dengan kontrak-kontrak lain ya. Dan seperti itulah kenapa saya mau bekerja di pemerintahan kantor kecil. Oke. Sambil minum loh, jangan kaku lagi. Kita sambil minum nggak apa-apa. Oke, balik lagi. Jadi istilahnya kalian kerja nggak sesuai dengan bidang sebelumnya, kayak kalian kuliah di jurusan bahasa Inggris, kemudian yang satu di pemerintah, satu di hotel, satu di resepsionis pun sebenarnya nggak bahasa Inggris tiap hari kan di hotel. Nah, gimana tuh kalian memikirkannya bahwa kenapa nggak ambil yang kerja yang ada bahasa Inggrisnya, kenapa malah melenceng dari bahasa Inggris? Nah, itu gimana? Kalau Ivan gimana? Awal memikirkannya daripada nggak ada kerja lain, mungkin gara-gara itu atau gimana? Ya, pada saat itu saya pun terlahir dari keluarga yang kurang mampu ya. Dari segi ekonomi saya butuh. Yeah. Jadi
pada saat itu saya tidak berpikir itu saya harus dapat sebuah pekerjaan yang sesuai dengan bidang pendidikan saya. Iya. Saya tidak berpikir itu. Yang saya pikirkan itulah bagaimana saya bisa dapat bertahan hidup, bertahan hidup untuk esok harinya, dan juga mengurangi beban orang tua saya. Beban orang tua, keluarga gitu ya. Ini udah lulus kuliah tapi belum ada kerja. Akhirnya memutuskan jadi kerja resepsionis. Gitu. Kalau ente Sal gimana? Nggak sesuai sama bidang ente sebelumnya? Mungkin pada dasarnya saya suka bahasa Inggris itu mungkin karena saya ingin ke luar negeri. Suka bahasanya aja. Masuknya dulu di kuliah bahasa Inggris gara-gara itu. Bukan karena untuk cari pekerjaan ya. Cari pekerjaan ataupun menjadi guru bahasa Inggris itu sangat tidak terfikirkan. Oke. Emang kita tidak bisa berharap apa yang kita kuliah, jurusan kita kuliah itu sesuai dengan maksudnya pekerjaan kita itu sesuai dengan background pendidikan kita. Kita tidak bisa mengharap itu, tetapi kita bersyukur. Nah, karena masih banyak orang di luar sana belum mendapatkan pekerjaan, pekerjaan yang layak kita bilang. Tapi kita apa yang udah ada di depan mata kita ambil terus, dan masalah nanti kita pikir depannya lagi. Itu menurut pandangan saya. Oke, menarik ini. Oke, sekarang kita balik ke sebelumnya, karena sudah ketahuan bahwa kuliah di bahasa Inggris. Kalian dua nih, kalau nggak salah sama-sama alumni dari salah satu pondok pesantren di Aceh. Lebih tepatnya Al-Manar gitu ya. Nah, dan satu letting pula, ya kan? Nah, jadi dari awal kelas 1 sampai kelas 6 sama-sama terus? Atau gimana? Bisa-bisa atau kalian memang dari awal kelas 1 SMP sampai kelas 6 sama terus? Sama. Iya, maksudnya sama ya, asramanya bisa. Oh gitu. Maksudnya asrama, kelasnya juga sempat bisa. Oh, kalian banyak? Berapa satu letting tuh? Berapa orang kemarin? 9. Ada 99. Banyak, berarti sampai 3 kelas ya? Saya sampai satu kelas. Pertama kelas 1, ya 3 kelas. Terus berkurang jadi 1 kelas. Akibat seleksi alam. Akhirnya tinggal 1 kelas. Yang mental kerupuk keluar gitu. Kita bertahan sampai kelas 6 itu 1 kelas. Berarti pernah 1 kamar pasti. Pernah 1 kamar. Kelas 1 pasti 1 kamar enggak? Atau kapan kelas 1? Ya, kalau kelas 1 satu asrama. Satu asrama. Itu dari sekian panjang kalian dari kelas 1 sampai kelas 5 pasti pernah cekcok dong. Nah, itu kapan cekcok yang pernah cekcok kan? Waktu di pondok pesantren. Apalagi waktu kelas 6 atau kelas 5 pernah jadi mudabir atau pengurusan, pasti ada cekcok antara satu bagian dengan bagian lain. Yang berdua gimana? Mungkin pernah juga, cuman ya wajar lah cekcok dalam suatu organisasi. Pasti. Kebetulan waktu kelas 5 itu saya alhamdulillah dipercayakan untuk menjadi ketua organisasi. Kebetulan OSPA kalau kami di Al-Manar. Dan kebetulan si Irfan juga ini bawahan saya sebagai bendahara gitu. Jadi nggak pernah, karena 1 kamar dong pasti ketua sama bendahara. Kalau masalah kamar, kami yang 1 kamar itu ketua keamanan itu 1 kamar gitu. Kalau ini sama sekretaris bahasa. Sama bahasa. Satu dengan bahasa. Satu ruang dengan bahasa. Berarti nggak pernah cekcok loh. Beda kamar. Kurang. Lebih ke bagian yang lain. Nggak sama bendahara pasti itu. Oke, menarik nih. Oke, dari sekian banyak pengalaman di pesantren yang paling diingat, mulai dari ente lu. Pengalaman di pesantren yang pasti ada yang unik. Nah, di pesantren dari kelas 1 sampai kelas 6 yang istilahnya unik kali, nggak pernah bisa diulang lagi. Nah, itu kapan? Pasti punya dong. Yang paling lucu gitu. Belum dapat. Oke, kita. Si Mus dulu, oke Mus. Ada Mus? Pengalaman saya mungkin yang paling unik, dan setiap kami berkumpul anak-anak pesantren itu mungkin itu sering kami ceritakan. Karena saya pribadi. Ada kawan yang mungkin bawa HP, dia nontonnya di atas di kamar. Terus itu kawan bukan sendiri ya? Kawan yang nonton bawa HP, terus nonton ya. Nonton mungkin, terus naik kawan satu lagi, udah 2 di atas. Aku sendiri kan kalau atap itu kan rapuh kan. Iya. Terus naik, saya kan juga mau lihat. Tapi karena ada bosan, nggak refreshing, nonton itu mungkin kan.
karena kan kalau terang-terangan kan Ketahuan nggak boleh. pelanggaran. Ini kelas saya. Itu waktu kelas 6 kalau kelas 6. Nah, kelas saya Kata. pas udah dibilang sama kawan saya, jangan naik lagi Sang. Nggak cukup lagi bebannya. Nanti bakal jatuh. Karena suara pun udah krek-krek. Pas saya naik, udah mau naik, pas mau injak satu lagi, tulangnya tuh saya bergantung lah. Dan kawan saya Jatuh semua. jatuh. Ya satu tinggal jatuh, yang satu jatuh, kena ranjang ininya. Oh gitu. Sampai patah. Ya enggak sampai patah. Alhamdulillah. Cuman encok aja. Dan saya masih bergantung satu tangan. Satu tangan di atap, di kayu atap tuh. Mungkin itulah pengalaman yang Nggak bisa dilupain. bisa dilupakan. Ini masih ada goresan Bekas ya. bekas atapnya. Oke, kalau Maruda udah ketemu, gimana tuh momen-momen unik? Momen unik itu ketika sehari-hari ya. Sehari-hari kamu Kehidupan sehari-hari saya melihat semua santri itu ada keunikan tersendiri, di mana setiap kami selesai salat itu kan ada makan siang. Oh ya. Nah, baik makan siang, makan malam, makan pagi yang kita. Itu kami selalu berlari, lomba-lomba. Oh, iya. Nah, jadi pada suatu hari itu ada kawan saya lomba lari sama saya. Ketika saya sholat, Siapa juga sampai dapur gitu. ya habis maghrib itu habis baca Quran, lari lah kami. Pas lari di tengah perjalanan, dia tuh sarungnya tuh cepot. Jatuh sarungnya. Jatuh sarung. Tawa lah kami semuanya. Itu rasa unik. Nampak semuanya berarti itu ya. Ya. Lucu. Oke. Bukan sendiri tapi ya, orang. Ya. Yang jatuh sarung itu orang bukan sendiri. Ya, bukan Kalau saya. sendiri pernah. Orang lain. Kalau sendiri pernah. Sendiri Selama dalam 6 tahun di pesantren belum pernah ya. pernah, cuma tidak sama orang lain. Oh, gitu. Jatuh sendiri gitu ya. Ya. Oke. Nah, sekarang balik lagi ke pesantren itu. Kalian kan dari berapa orang, dari 99 orang, saking banyaknya akhirnya berkurang. Nah, menurut kalian kenapa mereka sampai bisa keluar dari pesantren, nggak seperti kalian bisa bertahan selama 6 tahun di pesantren? Selalu. Mungkin yang pertama niat mereka masuk pesantren mungkin ada dari orang tua, paksa orang tua. Karena terpaksa, mungkin karena bukan keinginan sendiri. Ya. Jadi kalau emang begitu tidak bertahan lama. Ada juga walaupun dipaksa sama orang tua, tapi sudah beradaptasi di pesantren, banyak kegiatan, ada betah juga. Kita juga. Walaupun niat sendiri masuk pesantren mungkin karena ada banyak hafalan, Ya. banyak hukuman, banyak aturan-aturan. Nah itulah yang membuat mereka gugur Satu persatu ya. satu persatu di perjalanan. Kita emang harus punya mental yang kuat. Ini pasti. Mental, makanya kita bertahan 6 tahun itu, bertahan Sampai akhir. dengan makanan yang tidak memadai mungkin. Makan dengan kerupuk, buah air, makanan Iya, memang nggak ada variasi mungkin. Ya pasti. Tapi ya itulah seperti yang kata-kata ini, wa malazatu illa wa natabi. Tidak ada kelezatan ataupun kesenangan setelah bersusah payah ataupun capek. Nah itulah intinya. Kalau nanti, ya. Kalau menurut saya, Kenapa mereka bisa gugur satu persatu? Selain dari tadi bukan karena niat sendiri. Nah, kalau berarti kenapa bisa gugur? Nggak betah karena kenapa gitu? Tertekankah atau gimana? karena tekanan yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Mungkin sebagian dari mereka itu tidak keras hafalannya, sedangkan di pesantren itu Harus dituntut, ya, gitu. dituntut untuk Harus bisa. Nah, mungkin sebagian tidak sanggup, dan juga sebagian mungkin kurang powernya ya. Kita butuh power lebih gitu. Kalau di pesantren tidurnya pun kurang kan. Ya, makanya apalagi. Ya, apalagi mungkin dari sisi itu mereka tidak betah, dan mereka tidak dapat kesenangan mereka di situ. Tidak ada hobi yang mereka dapatkan. Misalkan anak pesantren itu punya hobi. Iya. Misalnya kita hobi main basket, bola. main apalagi ikut pramuka. Jika kita sudah punya hobi di pesantren, pastinya kita akan betah, walaupun ada bagian sulitnya. Tapi karena kita punya hobi itu, maka hobi itulah yang mengobati kita untuk tetap betah di pesantren. Istilahnya cari kesibukan lah. Ya. Jangan nganggur aja di kamar ya. Oke. Nah, sekarang
dari sekian banyak pengalaman kalian di pesantren itu kira-kira berpengaruh nggak ke kehidupan kalian selanjutnya kayak di kuliah kemudian sekarang di dunia pekerjaan? Nah itu nggak pengaruh nggak kira-kira dari ente dulu? Family Family. Oh. Bagi saya itu Pengaruh banget pasti ya. pengaruh banget. Baik dari segi skill ya, Skill, mental, istilahnya dididik mental di pesantren akhirnya Ya. terjun ke dunia nyata sudah siap gitu. sehat mental. Sampai ke dunia kerja kayak jadi resepsionis kan harus butuh mental tuh ngadepin Ya. setiap orang kan. Nah Ya. itu pasti kira-kira ngaruh nggak dari pesantren dulu? Saya rasa sangat ngaruh karena kita sebelumnya pernah menjadi seorang pemimpin di pesantren itu. Di kala itu kita pernah menjadi pengurus. Ya. Jadi kita sudah tahu Gimana cara menghadapi orang? menghadapi orang yang seperti ini gimana kita Iya. hadapi. Psikologinya sudah sedikit tahu. Iya. Ya. Kalau itu Mus Ya mungkin bagi saya pribadi ya sangat berpengaruh pengaruh ya. karena basic di pesantren pun kan sangat mendidik. Mendidiknya boleh kita bilang semi militer. Ya, pasti Iya. kalau pesantren itu kayak gitu ya. Ya makanya kita kan bermoto pesantren itu kan bermotokan siap dipimpin, Siap. siap memimpin dan siap dipimpin. Kita harus siap dipimpin, kita siap diatur dalam kebenaran, dalam aturan, dan kita juga harus siap untuk memimpin. Bekal kita yang dipimpin itu untuk kita bisa memimpin ke depan, bukan jangan kita bilang memimpin orang lain, tapi kita memimpin diri sendiri, memanage diri sendiri, maksudnya memanage waktu dan sebagainya. Sangat berpengaruh. Mungkin kalau saya dulunya sekolah di SMA biasa, Iya. di pesantren, mungkin tidak Akan seperti ini. tidak akan seperti ini, mungkin jauh, bahkan jauh Nah, seperti yang saya rasakan saat ini. istilahnya berpengaruh sekali gara-gara pesantren kita bisa bicara depan orang. Bisa bicara itu, bisa bicara karena di pesantren kan selalu dilatih untuk speak up di depan Orang banyak. orang. Karena yang pertama dididik itulah mental, keberanian, kepedean. Nah, masalah bisa nggak bisa nomor 100, penting berani nomor 1. Itu yang penting maju dulu. Penting maju, Akhirnya terjun ke dunia nyata sudah biasa. sudah terbiasa, Karena sebelumnya sudah dilatih. sudah dilatih. Apalagi sih turun ke dunia pemerintahan, harus Siap pemerintah. menghadapi masyarakat. Ya, menghadapi masyarakat sama juga ketika saya menghadapi santri-santri dulu ketika saya menjabat sebagai ketua OSPA organisasi Ideal Manat, kebetulan saya juga menghadapi Masyarakat sekarang. masyarakat sekarang. Kebetulan saya di kantor kecil itu bagian pembangunan. Oh gitu. Nah, jadi saya juga banyak mendapatkan komplain dari Masyarakat. pemuda dan masyarakat, ini kenapa begini dibuat, ini anggarannya kenapa begini, upahnya kenapa nggak cukup. Nah, saya juga komplain. Nah, itu saya juga alhamdulillah sudah bisa mengatasi dan memecahkan masalah itu Semuanya berdasarkan dari pesantren, pengalaman dari pesantren. Selain pesantren mendidik mental, kemudian semuanya diberi pada kita ya. Akhirnya siap terjun ke masyarakat. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya sekarang. Karena sudah terjun ke dunia nyata nih, sudah kerja. Kira-kira next step yang akan kalian lakukan apa kira-kira? Karena apalagi lagi corona sekarang kan. Iya. Nah, Bang Maluda sekarang lagi kena istirahat sebentar ya dari hotelnya. Iya. Sekarang gimana? Di rumah kan. Kalian menanggapi hal itu? Lagi corona, besok kerjaan juga susah. Sekarang apa yang dilakuin sama Bang? Untuk saat ini saya tidak berpikir untuk melamar kerja di tempat lain Oh, karena gitu. saya sudah mencoba kurang lebih 10 kali ya. Oh, saya dia coba dalam era corona nih. Iya. Dalam era ketika saya dirumahkan dari hotel, saya itu mencoba untuk melamar kerjaan di tempat lain lebih dari 10 kali dan itu tidak ada Ada respon. satupun yang dipanggil. Nah, di situ saya memutuskan untuk berhenti Nyari melamar kerja. lamaran. Dan memutuskan untuk melempar lamaran kembali tahun depan. Karena pastinya tahun depan akan berakhir berita virus corona Corona ini. ini. Walaupun sebenarnya virus corona ini tidak ada lagi, Iya. seperti itu. Dan saya tidak berharap untuk dapat kerjaan di tahun ini. Nah, dan di sekarang saya alhamdulillah dikasih pekerjaan sama abang ipar saya kerja di pabrik beliau. Oh gitu. Ya, sebagai buruh ya tidak apa-apa lah. Sama itu isi hal- kekosongan. Ya, kekosongan. Nah, gitu ya. Jadi yang dilakuin sampai ngelamar 10 kali. Iya. Kira-kira kenapa ditolak?
emang nggak dibutuhkan atau gimana? Kan lagi corona pasti perampingan kan karyawan. Menurut pandangan saya ya, pandangan saya pribadi, mungkin dibuka lowongan ini karena mereka ini dalam satu sisi ada hal apa ya, promosi ya, promosikan gitu. perusahaan mereka. Mereka. Untuk apa mereka merekrut orang baru, sedangkan orang yang lama dikeluarkan. Di situ saya pikir lucu apa? ya. Nah itu kan lucu kan. Situlah saya pikir bahwa mereka itu cuma formalitas supaya mereka bisa promosi perusahaan mereka. Misalnya ada nama lah bahwa perusahaan ini masih hidup. Gitu istilahnya. Karena beberapa kali saya lihat itu ada satu perusahaan yang kurang lebih sebulan 2 kali dia buka lowongan kerja. Itu kan tidak mungkin. Tidak mungkin orang tidak bertahan di tempat tersebut. Apalagi kalau bukan promosi. Perusahaan biasa ya sudah keluar apa karyawannya ditendang sudah. Iya. Perusahaan rekrut baru kan. Saya rasa seperti itu. Makanya saya putuskan untuk istirahat sebentar. Itu bisa dibilang politik dalam pekerjaan, politik dalam perusahaan. Iya, dalam perusahaan. Kalau itu Sa, di corona ini apa yang dilakuin gitu untuk menanggapi hal ini? Alhamdulillah, saya kembali lagi pada bersyukur tadi. Alhamdulillah di saat kawan-kawan yang lain, teman-teman yang lain di saat pandemi corona ini mereka dirumahkan ataupun gajinya mungkin dipotong separuh. Ya. Tapi alhamdulillah saya masih bertahan dan kami masih Berjalan. karena pemerintahan masih berjalan, dan alhamdulillah saya tidak ada kendala apa-apa Corona selama ini. Oke, jadi istilahnya masih bisa bertahan lah. masih bisa bertahan. Kasihan mereka yang harus didepak dari perusahaan, kemudian dari pekerjaan. Kayak orang-orang jualan kecil tuh, orang jualan jus misalnya juga mereka kena beban sekali itu ya. Orang jual somai di sekolah karena sekolah nggak tutup gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita ke rapid question ya. Nah, kita pokoknya setiap orang punya 5 soal dan harus dijawab dengan cepat. Karena rapid question. Rapid ya. Nah, bukan rapid test ya. Rapid test beda lagi. Saya rapid question. Nanti lu mau Ya, Banda Aceh atau Sigli? Banda Aceh. Itu lama kali. Yang cepat jawabnya Banda Aceh. Kenapa Banda Aceh? Alasannya kenapa Banda Aceh? Dan saya sudah banyak kawan dari sini. Kalau di kampung kurang Nggak ada kawan gitu. ya kurang pergaulan. Berarti nggak niat pulang kampung. Ya, karena saya dari kecil sudah di Banda Aceh. Banda Aceh. Berarti nggak niat pulang kampung lagi. Terus ada Nanti mungkin dapat jodohnya di kampung. Terpaksa. alat Keadaan. tergantung keadaan. Oh gitu. Kalau dapat jodoh sana berarti balik sana. Insya Allah, saya bawa lagi ke sini. Karena emang lowongan pekerjaannya emang di Banda Aceh. Gitu. Ya, betul. Oke, sekarang Timus, Banda Aceh atau ID? Banda Aceh. Kenapa Banda Aceh? Karena mungkin ya pendidikan saya dimulai dari Banda Aceh ini, dan juga kawan-kawan, dan juga pekerjaan, karena pekerjaan dan juga teman-teman di Banda Aceh. Mungkin ini mungkin bisa dibilang masa lalu. Masa lalu, tapi kita tidak boleh melupakan masa lalu kita, karena disitulah kita pijakan pertama kita. Kayak mantan ya. Apapun cerita, kemanapun kita pergi, ke Eropa ataupun ke Amerika sana, kita ke kampung halaman tetap kembali. Harus. Tapi kalau disuruh pilih, Banda Aceh. Banda Aceh. Oke, lanjut Temo. Basket atau pencaksilat? Basket. Yes. Kenapa tuh? Karena saya merasa kalau basket ini Nah, pertama itu teman-teman ya, teman-temannya cocok, dan juga untuk segi kesenangan, saya lebih senang bermain basket daripada gitu. pencaksilat. Berarti pencaksilat nggak suka? Suka juga, cuma lebih capek. Capek. Dan kayaknya lebih duluan main basket dulu akhirnya pencaksilat atau sebaliknya? Silat dulu. Oh gitu, duluan silat dulu baru basket. Ya. Nah, akhirnya suka basket Ya. daripada pencaksilat. Ya. Oke, lanjut mau Juventus atau Real Madrid? Juventus. Juventus. Oke. Kenapa Juventus? Juventus mungkin karena ada mega bintang Cristiano Ronaldo. Sama juga saya suka Real Madrid. Mungkin sebelumnya saya suka Real Madrid karena kepindahan Cristiano Ronaldo dari MU ke Madrid. Saya juga
suka Madrid. Sebelum Madrid saya juga Penggemar MU. sering penggemar MU. Pokoknya kemana aja itu? Kemana Ronaldo pergi? Dari situ mau saling. Seandainya di Juventus dia pindah lagi. Pindah juga. Mungkin saya pindah juga karena saya lihat Juventus kurang menarik ya sebenarnya. Juventus kurang menarik. Walaupun ada Ronaldo di situ kurang menarik karena ada Ronaldo itulah jadi yang buat menarik orang menyukai Sebuah klub gitu. Mungkin bukan saya aja, mungkin banyak orang, Semua orang. Bahkan tapi saya juga masih menonton dan menyukai Real Madrid walaupun tidak 100% di masa Artinya ada Cido. Manajer hotel atau PNS? Saya pilih PNS. PNS. Kenapa alasan PNS? Yang pertama itu karena faktor dorongan dari keluarga. Yang kedua itu karena faktor banyaknya jaminan hidup. Karena hidup bisa terjamin kalau kira PNS. Iya. Sekarang kalau di situasi gini, udah jadi manajer hotel, tapi tiba-tiba diterima jadi PNS, pilih yang mana? Kalau sudah saya kami di PNS. PNS juga, akhirnya keluar dari manajer hotel. Iya. Alasannya? Ya karena seperti saya Bilang tadi. sebelum. Gara-gara jaminan hidup. Ya, jaminan hidup. Oke. Saya Timus, sepak bola atau Sepak bola pastinya. Kenapa? Ya, saya suka sepak bola itu sudah mungkin dari masa-masa min, bukan hobi yang baru bagi saya, tapi sudah lama saya berhobi sepak bola itu. Walaupun dulu main-mainnya mungkin di lapangan kecil, di sawah mungkin ya, tapi itulah kesenangan, itulah hobi saya. Kenapa saya tidak milih ataupun bernyanyi? Mungkin saya juga merasakan bahwa suara saya tidak seberapa bagus. Ada orang lagi yang lebih bagus. Tapi kalau sepak bola mungkin saya bisa memastikan setidaknya saya Berani gitu. berani lah ya. Kalau di skill ya. Ya dibandingkan mungkin nggak seimbang lah walaupun kalah dikit. Cuman di fisiknya aja kita karena Ya, nggak pernah latihan. terus postur tubuh itu juga masuk. Ya. Mungkin kalau masalah skill mungkin insya Allah Lebih berani dia lebih dulu. berani. Oke, kembali lagi. Mobile Legend atau PUBG? Mobile Legends. Yes, pasti. Alasannya? Ya karena saya sudah mengenal Mobile Legends duluan. Oh, duluan. Tapi pernah main PUBG dong? PUBG saya belum pernah. Oh gitu. Fire. Oh, Sejenisnya pernah. Fire. Akhirnya nggak suka juga. Karena tidak ada kawan ya. Gak ada kawan online, nggak ada. Online saya kurang seru. Kalau ini Ya ada face to pencapaian, face. ya. Kalau sama kawan kan banyak kawan, ada pencapaian yang kita nampakkan Bisa pada sombongkan ya. Iya. Gitu. Depan orang banyak ya. Iya. Pencapaian terbesarnya di Mobile Legend? Saya baru mencapai top Aceh pernah. Oh wis, mantap. Saya sudah punya nama di Aceh ya. Iya, hero. Oke, Saya tidak mengerti ya. Dan tidak mau tahu. Oke, balik lagi ke Tisa. Staf kantor pemerintahan atau YouTuber? Ayo, alasan. YouTuber. Alasannya? Kalau YouTuber, Ah, mungkin kalau YouTuber bisa lebih kalau emang kita sukses di dunia per-YouTuban, kita mungkin bisa mencapai gaji kita ataupun honor kita, pendapatan kita mungkin lebih dari yang ada di kita bekerja di staf pemerintahan. Walaupun di staf pemerintah mungkin sudah PNS mungkin, mungkin sudah jadi PNS, tapi gaji pendapatan YouTuber lebih besar. Mungkin saya pikirnya materi ini. Berarti kalau dalam kondisi sudah jadi PNS tapi tiba-tiba YouTube-nya moncer atau menghasilkan duit banyak, pilih yang mana? Itu mungkin barengan. Karena kan nggak ada suatu ikatan. Oke, good. Lanjut ke Maluda. Pertanyaan terakhir nih. Kalau beli barang atau apapun itu, lebih baik murah tapi cepat rusak atau mahal tapi tahan lama? Saya yang mahal tapi tahan lama. Wis, alasannya? Karena saya tidak mau Suka. keluarkan duit di hal yang sama kali. Nah, kita sekali beli langsung tahan lama. Saya pernah beli baju baju lebaran itu
saya direkomendasikan sama orang tua saya, belilah yang Murah-murah. bukan murah ya, yang besar. Oh gitu. Oh, bisa biar pasti kita pakai lagi. Kalau besar itu bisa kita kecilkan, tapi kalau kecil Nggak nggak bisa dibesarkan. Oke, mantap. Itu bisa apa juga tuh. Oke. Berarti lebih baik beli barang mahal sekali Iya. tapi tahan lama Lama. daripada murah besok harus beli lagi. Iya. Oke, last question buat Muksal. Ronaldo atau Leo Messi? Ronaldo pasti. Alasannya? Pemikir panjang Ronaldo. Alasannya kenapa coba? Alasannya seperti saya pilih Juventus tadi ketimbang Real Madrid ya, karena ada Ronaldo. Walaupun kita tahu dua Orang ini? mega bintang ini terbaik lah di dunia. Itu tergantung sudut pandang siapa yang lebih baik maksudnya Iya. masing-masing. Sudut Tapi pandang. saya pribadi saya lebih milih Ronaldo. Ronaldo. Karena cara main pun ya mirip-mirip ya. Mungkin lebih kita lihat dari semangat dia berlatih, kerja kerasnya, panutan. Ya. Panutan pemain bola kan Ronaldo karena kerja keras. Kerja keras. Kalau Messi skill, Ya, talent. skill, talent. Kalau Ronaldo bagaimana dia mencapai sebuah prestasi dengan bekerja keras. Nah, itulah saya memilih Ronaldo kan. Karena alasan itu ya pilih Ronaldo. Oke, lanjut sekarang ke random question nih di sesi terakhir kita. Pertanyaannya menarik nih. Yang pertama, jika waktu bisa diputar ulang, ada satu momen yang kalian pengen ulang lagi. Nah, itu kapan? Masa-masa kapan yang kalian pasti pengen ulang lagi dalam hidup kalian? Pasti punya dong satu cerita, oh menarik kali atau momennya indah sekali nih. Saya pengen ulang lagi momen itu. Kapan kira-kira? Apakah di ketika masih SD, kemudian atau duduk di pesantren, atau ketika kuliah, atau kapan dalam hidup kalian? Terserah. Apa aja boleh, nggak mesti harus formal, nggak mesti. Pokoknya momen indah dalam hidup kalian yang nggak bisa dilupain sampai sekarang, terus pengen diulang lagi. Kita mulai dari siapa dulu nih? Mus dulu, si Mus. Kalau dibilang seandainya waktu bisa diputar ulang, pastinya saya memilih waktu-waktu di pesantren pastinya. Saya kalau selama di kuliah saya mungkin nggak tertarik ke bola. Dari belajarnya, dari dosennya juga. Tapi kalau di pesantren, bahkan setiap kami kumpul-kumpul anak pesantren, saya selalu bilang, coba aja kita bisa kembali lagi Ke momen itu ya. tapi jangan ada disiplin. Itu ya, karena di pesantren seperti kita bilang 24 jam kita bareng-bareng terus, mandi bareng, rame-rame, main bola, sholat jamaah, hidup kita teratur, teratur dan terjadwal. Dan itu sama teman-teman lagi. Sama teman-teman, jadi kita nggak ada waktu kosong. Maksudnya nggak ada kita menyendiri di kamar. Kalau atau sekarang bisa mungkin di kamar, tapi kalau di pesantren kemana-mana pun ada kawan. Rame jadinya. Itulah jadi hidup hari-hari kita berwarna gara-gara rame kawan dan full dengan aktivitas. Itulah yang membuat saya berminat lagi mengulang kembali waktu itu. Oke, menarik itu. Nah, sekarang Maulida, satu momen yang dalam hidup sepanjang hidup, sekarang umur sudah berapa? 23 tahun lebih. Nah, apa satu momen dalam hidup yang pengen sekali diulang? Ya, momen itu ya hampir sama juga dengan beliau ya. Tapi saya lebih spesifiknya itu saya ingin mengulang masa-masa SMA saya atau di pesantren itu dari kelas 5 ya. Nah, kalau kelas 4 masih di bawah jajahan. Ya, masih dijajah sama kakak kelas. Ya, sama kelas. Jadi kalau udah kelas 5 itu udah punya power sedikit. Sendiri. Nah, di situ kami sudah agak bebas dari disiplin. Walau masih ada tekanan dari ustaznya, asatidnya, tapi kami pada saat itu apa ya, tidak merasa tertekan. Kayak seperti dulu lagi lah. Ya, tidak seperti dulu lagi. Sudah mustaulimahat istilahnya ya. Ya, puasa. Sudah mengenal banyak dari psikologi, dari mengenal dekat ya, kawan-kawan sudah kenal lebih dalam lagi dari background keluarga mereka gitu. Udah saling kenal gitu, lebih kenal. Seperti keluarga sudah terlalu dekat dan canda tawa kita bersama, suka duka ya. Melalui bersama ya. Ya, kita lalui bersama. Kayak lagu tuh. Puasa terharu.
ingin mengulang masa itu. Lagi kelas 5 berarti itu ya. Ya, kelas 5 sama kelas 6. Oke, sekarang sebaliknya. Kalau tadi istilahnya momen-momen indah. Sekarang untuk sebaliknya, momen yang saya sesali banget pernah ngelakuin ini. Atau kenapa, atau boleh juga menyesal kenapa dulu nggak buat itu. Nah, itu kan ada apa sih? Kenapa saya nggak ikut ini dulu? Kenapa saya nggak ikut misalnya sepak bola? Atau misalnya saya nggak suka ini, kenapa saya nggak ikut dulu? Atau bisa juga saya udah ngelakuin sesuatu tapi akhirnya menyesal. Nah, itu kan ada juga pasti kan. Ya. Nah, kira-kira kita mulai dari Simbo lagi. Malu dah gantian. Apa satu momen yang disesali banget dalam hidup selama 23 tahun? Satu momen yang saya sesali itu Milih bahasa Inggris. mungkin saya mencintai seseorang. Dalam nih. Dalam nih. Bukan seseorang yang memang benar-benar itu akan jadi jodoh saya. Itu saya menyesali. Karena ada sesuai dengan kata patah Arab yang bunyinya apa ya? Apa saya bisa bantu apa tuh kira-kira? Artinya Firaqu kuntu bagian. Kau kuntu nadiman. nadiman. Bukanlah pertemuan yang perpisahan yang aku nangis. Akan tapi pertemuan yang aku sesali. Oh gitu. Berarti ini menyesal bertemu dengan dia karena nggak menjadi jodohnya gitu. Iya. Oke, menarik tuh. Ini agak dalam ya. Orang itu kira-kira masih menonton ya atau masih stalker masih bisa kalian barangkali dilihat gitu. Kalau dilihat enggak. Oh enggak gitu ya. Kalau untuk sosial media saya rasa masih ya. Oh gitu. Cuma saya tidak di blog ya. Ya. Oke, good. Kalau Temus Mungkin penyesalan, bukan penyesalan sih. Ya, kenapa tidak sih ya? Kenapa nggak lakuin itu dulu? Kenapa nggak ya? Karena apa yang karena cita-cita saya ini menjadi pemain sepak bola profesional. Profesional. Pastinya untuk mewujudkan itu kan berawal dari sekolah sepak bola SSB. Mungkin yang saya sesalkan itu kenapa saya tidak masuk sekolah sepak bola. Itu mewujudkan impian saya. Itu mungkin yang saya sesali. Atau mungkin nggak ikut seleksi timnas gitu, bisa juga kan dari situ diseleksi akhirnya jadi timnas baru direkrut sama klub gitu. Ya mungkin kalau direkrut jangan kita bilang direkrut sama timnas. Saya pernah nggak seleksi kemarin. Persiraja juga pernah. Di Persija Jakarta mungkin pernah kan datang orang kita juga pernah ikut seleksi. Cuman kita karena tidak ada basic sepak bola mungkin nggak ada dasar, mungkin orang ini pasti dilihat dari SSB-nya. Mungkin tidak ada linearnya, tidak ada linear dengan dari mungkin kita main biasa. Karena kalau di SSB kan sudah dilatih, jadi tidak orang kalau sudah merekrut kita jadi tidak berulang-ulang lagi dia dari basicnya. Mungkin itu. Selain sudah punya nama. Sudah punya nama itu yang penting. Oke, satu pertanyaan terakhir untuk masing-masing. Ini kalau tadi tentang masa lalu, sekarang tentang masa depan. Jika di masa depan nanti impian terbesar kalian masing-masing, kita ngomongin tentang 10 tahun ke depan atau di hari tua lah. Di hari tua saya pengen ngapain, nah gitu. Apa impian terbesar dari seorang Muksalmina, dari seorang Irfan Maulida, kira-kira apa tuh? Kita mulai dari Simus dulu gitu ya. Impian terbesarnya. Impian terbesar. Kalau kayak tadi kan jadi pemain timnas sudah nggak mungkin dong. Sudah tidak mungkin sama saya. Umurnya pun sudah lanjut. Sudah over. Jadi impian terbesarnya apa? Impian ke depan yang pastinya selalu terpikir di benak saya itu yaitu menjadi pengusaha. Nah itu menjadi pengusaha. Cuma belum terpikirkan menjadi pengusaha apa. Yang pastinya gitu. Keinginan saya ingin menjadi pengusaha. Kenapa pengusaha? Biar kerja itu tidak diatur oleh orang. Karena biar kita yang mengatur orang. Jadi istilahnya jadi bos. Jadi bos. Ada karyawan. Ya. Bos. Oke, itu impian seorang Muksal di masa depan. Kalau ente Pak, impian terbesarnya apa? Ya sama saja ya. Impian terbesar saya itu menjadi seorang pengusaha sekaligus investor ternama di Aceh. Biar bisa berkontribusi lah untuk Aceh. Iya. Jadi dan hal-hal kecil yang sudah saya mulai lakukan di usaha ini, saya sudah mulai ikut bisnis lah. Ada investasi. Ya, itu udah pernah coba investasi juga? Iya, saya sudah pernah berinvestasi di 212 Mart. Dan
saya juga ada ekobisnis lain. ya, yang pastinya tidak bisa kita gambarkan di sini ya. Gak apa-apa, nggak dipromosi sekalian nggak apa-apa gitu. Nah, Jadi punya impian jadi investor gitu ya. ya, dan ketika sebelum saya berumur 28, Udah ditargetin gitu. ya Sebelum saya umur punya target 28. tapi bukan rencana, Iya. tapi target. Target. Saya sudah bisa membawa ibu saya ke naik umrah. Iya. Minimal umrah dulu ya. Kita Iya. aminkan semua. Nah, habis itu nanti baru haji gitu. Iya, baru. Penting impian dulu. Iya, dulu. Mau jadi kenyataan itu urusan belakangan. Iya. Oke, terima kasih nih Pak Mus sama Pak Mauluda Iya. sudah datang di podcast low budget ini. Nama podcast ini podcast obrolan alumni ya. Jadi antum alumni dari pesantren kita berbagi cerita lah. Jadi terima kasih. Kita jumpa lagi di lain kesempatan nanti di ngopi dan lain sebagainya. Oke, kita tutup pertemuan ini dengan bersama baca alhamdulillah.